Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi dengan Ibu Linda Rahmawati. Di sini Ibu Linda hadir untuk belajar kembali bersama kalian menentukan FPB. Apa itu ya FPB ya? Pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang faktor persekutuan. Nah, FPB ini singkatan dari faktor persekutuan terbesar. Nah, FPB atau faktor persekutuan terbesar adalah faktor persekutuan yang nilainya terbesar di antara faktor-faktor persekutuan lainnya. Nah, lalu apa sih faktor bilangan itu? Kita bahas dulu ya. Faktor bilangan adalah perkalian setiap bilangan secara berurutan untuk membentuk bilangan tertentu. Diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Perhatikan contoh soal berikut. Tentukan faktor bilangan dari 12 dan 8. Dilihat di situ ya. 12 sama dengan 1 kali 12. Kemudian 2 dikali 6. Dan juga 3 dikali 4. Jadi faktor bilangan 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Kita urutkan dari yang terkecil hingga paling besar. Kemudian 8. 8 adalah hasil kali dari 1 kali 8 dan 2 dikali 4. Lanjut ya. Apa itu faktor persekutuan? Masih ingat ya? Faktor persekutuan adalah bilangan-bilangan yang menjadi faktor dari beberapa bilangan. Nah, contoh yang tadi 12 dan 8. Faktor bilangannya sudah terdaftar di situ. Maksudnya kita kan mencari daftar ya, daftar dari faktor bilangannya dulu. Kalau sudah terkumpul faktor bilangannya, kita ambil faktor yang serupa. Nah, ingat ya, faktor-faktor yang serupa dari 12 dan 8. Berapakah itu? 1, 2, dan 4. Nah, ingat kan? Baik, selanjutnya kita mulai nih tentang FPB-nya. Mencari FPB antara dua bilangan dulu. Nah, pertama kita mencari faktor persekutuannya, kemudian menggunakan pohon faktor dan tabel prima. Mencari FPB antara dua bilangan dengan menggunakan faktor persekutuan. Berupa nih Bu Linda. Di sini ada buah alpukat dan jeruk yang dipanen oleh Ibu Arai. Nah, alpukatnya ada 24, jeruknya aja ada 48, mau dibagikan ke tetangganya. Kira-kira tetangganya dapat berapa ya? Kita tentukan faktor persekutuannya dulu. Nah, untuk menentukan faktor persekutuan ini, langkah pertama kita harus mencari faktor bilangan. Kalau sudah ketemu faktor bilangannya, kita menentukan kumpulan dari faktor bilangannya dari dua angka tadi. Baru kalau sudah faktor persekutuannya sudah ketemu, kita ambil yang paling besar untuk mendapatkan FPB. Nah, dilanjut ya. 24 mencari faktor bilangannya. Faktor bilangannya masih ingat? Berapa kali berapa menjadi 24? 1 dikali 24, 2 dikali 12, kemudian 3 dikali 8, 4 dikali 6, kemudian 48. 48 diperoleh dari perkalian 1 dan 48, 2 dikali 24, kemudian 3 dikali 16, 4 dikali 12, lalu 6 dikali 8. Nah, setelah terdaftar semua faktor bilangannya, kita kumpulkan. Nah, seperti saat kita mengerjakan faktor persekutuan ya, kita kumpulkan faktor yang serupa.
atau yang sama antara 24 dan 48. Faktor berapa sajakah itu? Perhatikan tanda lingkar nih. Kembali lagi kita beri tanda lingkaran. Ada tanda lingkar atau oval di situ dari bilangan yang serupa. Nah, ada 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Nah, itu faktor persekutuannya. Mulai dari yang terkecil sampai yang paling besar 24. Nah, kalau sudah ketemu faktor persekutuannya, kita mengumpulkan bilangan yang serupa dari 24 dan 48, itu tuh udah ketemu. Pastinya sudah tahu ya yang paling besar yang mana bilangannya. Yang mana ayo? Nah, mencari FPB antara dua bilangan dengan menggunakan pohon faktor. Nah, kalau pohon faktor pasti ada cabang-cabangnya ya. Dengan soal yang sama, 24 alpukat dan 48 jeruk. Ibu Arai memetiknya untuk dibagikan kepada tetangganya. Nah, untuk mencari pohon faktor ini, kalian tentunya masih ingat dong apa itu bilangan prima? Bilangan prima yang sering dipakai itu yang mana ya? Nah, setelah kalian ingat bilangan prima, kita belajar faktorisasi prima. Nah, menentukan pohon faktor bilangannya antara 1 sampai 10. Di situ ada angka. Ada bilangan prima 2, 3, 5, 7, ya, antara 11 sampai 20, ada 11, ada 13, ada 17, ada 19. Dan seterusnya. Bilangan prima itu dipakai untuk mencari faktorisasi prima. Nah, ini faktorisasi primanya nih. Nah, faktorisasi prima yaitu menyajikan bilangan dalam bentuk perkalian. Perkalian dari bilangan-bilangan prima tadi. Misalkan nih, ada angka 70. 70 itu dikali berapa? Dikali 2, dikali 5, dikali 7. Bilangan 2, 5, dan 7 adalah bilangan prima. Jika dikalikan semua akan menghasilkan 70. Dilanjut, 108 hasil perkalian dari 2 dikali 2 dikali 3 dikali 3 dikali 3 dan seterusnya. Nah, oke. Kita mulai ya. Membuat pohon faktor tentunya dibagi dengan bilangan prima. Dicoba bilangan prima yang paling kecil sendiri. Kalau sudah tidak bisa dibagi dengan bilangan prima yang paling kecil, kalian coba bilangan di sebelahnya, di atasnya sedikit. Berapa? Oh, dibagi 2 nggak bisa, berarti dibagi 3. Kalau nggak bisa dibagi 3, berarti dibagi 5. Seperti itu seterusnya. Seperti 24. 24 ini dibagi 2, hasilnya 12. 12 dibagi 2, hasilnya 6. 6 dibagi 2, hasilnya 3. Berhenti ya. Nah, karena 3 di situ bilangan prima. Tidak kalau mau dilanjutkan sampai hasilnya 1, boleh-boleh saja loh. Oke, lanjut 48. 2, bilangan prima yang dipakai adalah 2. 2 dibagi 48 dibagi 2 sama dengan 24 dan seterusnya sampai 6 dibagi 2 sama dengan 3. Nah, itu dibagi dengan bilangan prima yang paling kecil. Nah, selanjutnya kita buat faktorisasi primanya. 24 itu sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3. Perhatikan lingkaran warnanya ya. Warnanya itu warna merah. Berarti angka 2 bilangan prima yang dimasukkan sampai angka 3. Nah, dihitung dulu. Angka 2 ini ada berapa? 1, 2, 3. Nah, sehingga diringkas menjadi bilangan berpangkat 2 pangkat 3 dikali 3. Itu adalah faktorisasi prima dari 24. Nah, sekarang 48. Nah, 48 itu adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 lagi dikali 3. Nah, yang berwarna merah itu ya. 2, 2, 2, 2, 3. Nah, angka 2-nya ada berapa di situ? 1, 2, 3, 4. Nah, bilangan berpangkatnya menjadi bagaimana ini? Menjadi berapa ya? 2 pangkat 4 dikali berapa yuk?
dikali 3. Nah, itu faktorisasi prima. Bedanya dengan faktor bilangan dengan faktorisasi prima di tanda apanya ya? Tanda koma sama tanda kali. Nah, tanda kali. Nah, kita kumpulkan nih, kita tentukan faktorisasi primanya. Ya. Sudah dikumpulkan 24 dan 28. FPB dengan faktorisasi prima mengambil angka yang memiliki pangkat terkecil. Ingat ya, pangkat terkecil. Bilangan yang sama, bilangan prima yang sama dengan pangkat terkecil. Ingat, bilangan prima yang sama dengan pangkat terkecil. Di situ ada 2 pangkat 3 dan 2 pangkat 4. Lalu 3 tanpa pangkat atau 1. 3 atau pangkat 3 pangkat 1. Jadi, nah kita ambil di sini 2 pangkat 3 dikali 3. 2 pangkat 3 adalah 8 dikali 3 sama dengan 24. Nah, seperti itu anak-anak ngerjakannya. Mudah ya. Nah, mudah-mudahan juga sih anak-anak paham dengan penjelasan dari Bu Linda. Jangan lupa dibuka terus nih videonya biar kalian tambah pintar, tambah mengerti bagaimana cara mencari FPB. Nah, selanjutnya kita menggunakan tabel. Nih di sini nih. Ibu Linda memberi nama tabel prima. Kenapa Bu Linda beri nama tabel prima? Karena pembaginya adalah bilangan prima. Nah, itu BP bilangan prima. Bilangan pembaginya adalah bilangan prima di kolom kuning yang lurus ke bawah. Nah, itu adalah bilangan prima. Diingat lagi. Nah, sekarang kita cari FPB dari 12 dan 16. Soalnya lain, biar ada pikiran yang berbeda. Kita bagi dengan bilangan prima yang paling kecil dulu ya. Jangan langsung besar, biar nanti mengumpulkannya mudah. Kita bagi 2. Oke. 12 bagi 2 berapa yuk? Ting tung 6. 16 bagi 2 ada berapa? 8. Yes, betul. Lanjut. 6 dan 8 kira-kira dibagi berapa ya? Bagi yang kecil dulu. Oke, kita bagi 2 ya. 6 dibagi 2 sama dengan 3. 8 bagi 2 sama dengan 4. Siapa betul? Oh, anaknya Bu Linda emang hebat-hebat. Nah, sekarang dibagi 2 lagi nih. Soalnya bilangan primanya harus yang diambil yang paling kecil. 3 dibagi 2 nggak bisa. Betul, dikasih tanda strip. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Masih ada bilangan 2. Di bawahnya 3 strip, di bawahnya 4 ada angka 2. Dibagi 2 lagi. Nah, karena 3 nggak bisa dibagi 2, diberi tanda strip lagi. Artinya kosong ya. Strip itu artinya kosong. Kemudian 2 dibagi 2. Sama dengan berapa yuk? Siapa bisa? Yuk, 1. Nah, di sebelahnya 16 sudah ditemukan 1. Nah, di bagian 12 dibagi 2 nggak bisa, akhirnya dibagi bilangan yang nggak besar, dibagi 3 sehingga mendapatkan angka 1. Nah, tabel prima ini diingat ya, kalau sudah menghasilkan angka 1 paling bawah sendiri pada tabel itu artinya sudah selesai kalian mengerjakan. Nah, nggak perlu bikin yang banyak, tapi 1 tabel saja sudah mengerjakan 2 angka. Ya, 2 bilangan di situ. Nah, catatan nih, untuk menentukan FPB 1 semua kolom terisi. Nah, dilihat ya, bilangan prima dikalikan. Nah, yang terisi dulu nih, kolom pertama 6, 8 isi, berarti dia termasuk nih, kita beri tanda lingkar nih 2. 3, 4 isi semua. Nah, bilangan primanya itu dilingkarin. Baris ketiga nih, bawahnya 12 kosong ya. Baris keempat juga kosong. Baris kelima di bawahnya 16 yang kosong. Berarti tidak terisi. Yang terisi itu berarti bilangan prima pertama, baris kolom pertama dan kolom kedua. Diapain itu bilangan primanya? Aduh. Bilangan primanya ini kita kalikan. Kan mencari faktorisasi prima. Jadi 2 dikali 2 sama dengan 4.
Oke, faktor persekutuan terbesar dari 12 dan 16 kita peroleh 4. Baiklah anak-anakku semuanya. Nah, ini sesi terakhir kita hari ini. Nah, kita simpulkan ya belajar hari ini, menentukan FPB dengan cara pohon faktor persekutuan dan tabel. Nah, apa saja yang dicari di situ? Ada bilangan prima, faktorisasi prima. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.